Kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih dan terus bertambah. Selain banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan yang ada, penanganan COVID-19 yang kurang efektif juga bisa menjadi salah satu faktor yang juga dapat berpengaruh terhadap penyebaran virus ini. Karakteristik virus COVID-19 yang juga dapat menempel di permukaan benda menjadikan penularan virus ini menjadi lebih mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Doremalen di tahun 2020 dengan judul Aerosol and Surface Stability menunjukkan bahwa virus ini dapat menempel pada benda dengan permukaan plastik dan stainless steel. Bahkan virus ini dapat bertahan hingga 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Sehingga untuk mengatasi persebaran virus tersebut, salah satu protokol kesehatan yang diterapkan adalah penggunaan masker wajah dan sarung tangan. Tindakan pencegahan ini juga menciptakan masalah lain yang tidak kalah krusial. Akibat masker wajah dan sarung tangan yang kian ramai digunakan, akibatnya jumlah limbah medis dari rumah tangga kian meningkat. Tidak hanya masker wajah dan sarung tangan, pada penggunaan sehari-hari masih banyak sampah berbahan plastik sekali pakai yang masih marak digunakan di skala rumah tangga, yang tentunya berpotensi besar menjadi tempat menempel virus. Pada dasarnya, setiap limbah dan sampah rumah tangga tersebut akan didistribusikan menuju tempat pembuangan akhir ataupun menuju tempat pengolahan sampah. Dewasa ini, tempat pengolahan sampah lebih banyak dipilih sebagai tempat akhir pendistribusian sampah, karena pada dasarnya TPS sampah tidak ditimbun dan langsung diproduksi sehingga tidak menimbulkan penumpukan dan memakan lahan setempat. Dan juga pada TPS sampah dapat diubah menjadi suatu produk yang bernilai. Umumnya, proses pengolahan sampah pada TPS yang dilakukan meliputi pemilahan sampah, pencacahan dan produksi sampah sesuai hasil produk yang diinginkan seperti pelet, pupuk kompos, ataupun briket. Seperti pada tempat pengolahan sampah setempat, TOS di Desa Kukunaksa, Kabupaten Kelungkung, setiap harinya setidaknya ada 3 ton sampah rumah tangga yang akan didistribusikan ke tempat ini. Melihat proses pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah ini yang melibatkan pekerja yang tidak sedikit, menyebabkan semakin besarnya potensi penularan COVID-19 dan mikroorganisme berbahaya dari benda mati yang dalam hal ini berupa sampah plastik ataupun limbah medis ke para pekerja secara tidak langsung. Ditambah lagi masih kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tempat terkait penularan virus ataupun mikroorganisme berbahaya khususnya dari benda mati, mengakibatkan para pekerja masih kurang sadar tentang bahaya ini. Sehingga berangkat dari beberapa permasalahan yang telah diangkat, digagaskanlah sebuah langkah preventif, yakni inovasi box sterilisasi tertutup menggunakan disinfektan dan sinar UV pada tempat pengolahan sampah untuk menghindari persebaran COVID-19 dan mikroorganisme berbahaya melalui benda mati dan limbah medis. Inovasi box sterilisasi tertutup ini pada dasarnya adalah suatu inovasi yang berkelanjutan dan dapat terus digunakan di seluruh TPS yang ada di Indonesia, mengingat sampah merupakan tempat berkumpul dan berkembang biaknya berbagai macam penyakit, sehingga hal ini dapat berdampak langsung kepada kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat pengolahan sampah karena kontak langsung dengan sampah yang menyimpan banyak bakteri dan mikroorganisme. Sebelumnya dilakukan juga penelitian oleh Lucky Radita Alma mengenai analisis resiko bahaya pada para pekerja di TPS T3 Mulia Agung, yang mana didapat bahwa sebanyak 58% pekerja menyatakan sering mengalami diare dan gangguan gastrointestinal. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi pada para pekerja, penerapan inovasi box sterilisasi tertutup ini dinilai dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk membunuh tidak hanya virus tapi juga mikroorganisme berbahaya lainnya yang mengancam kesehatan dan keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan momentum untuk mengaplikasikan inovasi ini agar dapat digunakan secara terus-menerus ke depannya. Sehingga selain dapat menekan angka penularan COVID-19, alat ini dapat diharapkan meningkatkan kesehatan dan keselamatan para pekerja TPS. Secara garis besar, alat ini akan bekerja dalam 3 proses, yakni proses pemasukan sampah dari truk, proses penyemprotan disinfektan pada sampah, dan proses penyinaran sinar ultraviolet. Inovasi box sterilisasi tertutup ini dinilai cukup sederhana dan mudah untuk diproduksi ke depannya, di mana pada alat ini nantinya akan terdiri dari beberapa komponen pendukung, seperti lampu UV yang dipasang di sisi-sisi box untuk pemerata penyinaran, konveyor untuk mempermudah operasi alat, tangki disinfektan untuk menampung cairan disinfektan, serta nozzle spray yang akan dipasang menghadap pintu masuk dan menghadap konveyor dengan tujuan untuk pemerataan penyemprotan. Saat truk datang, maka sampah akan dimasukkan ke box yang sudah terbuka untuk penerima pendistribusian sampah dari truk. Setelah semua sampah selesai dimasukkan ke dalam box, maka akan lanjutkan proses berikutnya, yakni pemberian cairan disinfektan yang disemprotkan melalui spray nozzle ke dalam box. Proses ini bertujuan sebagai langkah awal sterilisasi sampah dari virus ataupun mikroorganisme. Setelah proses disinfektan awal selesai, maka sampah tinggal memasuki proses yang terakhir, yakni penyinaran sinar ultraviolet dengan variasi waktu yang disesuaikan dengan intensitas volume sampah. Penyinaran sinar ultraviolet dinilai baik untuk dapat menghancurkan bahan genetik partikel virus ataupun mikroorganisme berbahaya, terutama yang menempel pada permukaan sampah, yang nantinya permukaan inilah yang akan bersentuh langsung dengan para pekerja di TPS. Setelah proses penyinaran sinar ultraviolet selesai, maka sampah akan keluar dari box dibantu dengan konveyor, dan para pekerja dapat membuka pintu belakang box ini dan langsung dapat melanjutkan proses pengolahan sampah yang pertama, yaitu pemilahan sampah organik dan anorganik untuk diproduksi menjadi produk-produk olahan sampah seperti briket, pelet, ataupun kompos. Dengan adanya gagasan inovasi box sterilisasi tertutup ini, tentu perlu diadakannya pengembangan dan kajian secara berkelanjutan dalam perancangan alat hingga dapat digunakan. Kemudian dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga dinilai sangat membantu untuk kelancaran pengaplikasian inovasi ini untuk dapat diterapkan di TPS di seluruh Indonesia.
sehingga tujuan awal alat ini yakni untuk mencegah penularan dan persebaran COVID-19 di TPS serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan para pekerja di TPS dapat terwujud.